Oke, selamat siang. Selamat jumpa kembali dengan saya Ando dan Bu Sandi, aka Gadis Forex. Dan saya sudah lama ya, setelah sekian bulan purnama ya, Bu Sandi. Akhirnya saya Betul, join hampir lagi. 1 tahun loh Pak, ini sudah mau 2025 loh ini. Iya, maafkan Bu, karena saya banyak kegiatan photoshoot di luar sana. Sehat, Bu Sandi? Sehat Pak Ando. Oke, gimana nih market menjelang akhir tahun arahnya nih? Ya, mau menjelang awal tahun 2025 ya, kayaknya market ini banyak ngeprank Pak ya. Ngeprank, oke. Banyak prank, betul. Oke, oke. Jadi kemarin itu sempat kita tahu ya bahwa ketika apa namanya FOMC meeting itu Hmm. kan the Fed sudah menurunkan suku bunga ya Ya, sesuai dengan benar, benar, prediksi di benar. 0,25 basis Ya, point. Nah, menjadi sekarang itu di 4,5%. ya. Nah, harusnya ketika Hmm. suku bunga itu dipotong, gold itu kan harusnya naik ya. Betul. Tapi ternyata gold itu turun. Turun cukup dalam dan bukan cuma gold ya. Ya. Gold, saham, termasuk Bitcoin Ya. itu juga semuanya lompat turun ya, turun di bawah. Hmm. Tapi 2 hari setelahnya, nah ini mulai naik Udah lagi mulai Pak naik Andung. ya. Itu saya waktu habis The Fed menurunkan suku bunga, saya udah siap-siap mau ngebay itu, Bu. Tapi ngelihat pergerakannya kok kayaknya nggak meyakinkan gitu untuk naik ya gitu. Udah deh akhirnya wait and see aja. Ternyata malah Betul. berhasil ya. Tapi di gold itu masih penurunannya sebenarnya nggak terlalu dalam sih, masih di Hmm. area sekitar di 2580-an ya, masih tertahan support di situ. Yang ngeri Pak sebenarnya kalau kita lihat itu di indeks US ya, di Oh, Dow Jones, S&P bahkan Nasdaq itu turun bener-bener dalam ya. Jadi kalau nggak salah Nasdaq itu sampai sekitar di 1000 poin ya. hmm. Jadi itu cukup Faktor dalam. apa itu, Tapi Bu? harusnya memang take profit ya Pak setelah all time high. Hmm. Jadi di harga Dow Jones, Nasdaq itu memang kemarin beberapa hari sebelum cut rate itu dia all time high terus. Kemudian Hmm. kemarin penurunan itu menurut saya ya memang benar-benar aksi taking profit ya sebelum pada akhirnya ini mulai untuk di rebound kembali karena biasanya ya untuk saham ini kalau menjelang Natal ada sebutan itu Christmas rally. Jadi Hmm. orang-orang pada beli di saat Christmas nanti biasanya keluar itu di bulan Februari sampai dengan Maret itu keluar market baru benar-benar turun. Jadi untuk Hmm. yang trading indeks hati-hati ya. Bisa jadi penurunan kemarin itu memang cuman koreksi, ada kemungkinan atau ada potensi bahwa Nasdaq dan Dow Jones itu akan membentuk all time high baru. Oke, berarti Seperti itu. rally base, kemudian ATH ya. Benar. Oke, kita Yang ngeri juga ini Pak, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan hmm. apa transaksinya kita di market future ya. Oke, Tapi ketika cut rate kemarin, gold kan turun, ya, USD itu menguat. Nah, ya. yang melemah ini justru rupiah ya. Kita Oh. yang tinggal di Indonesia ini tahu lah ya, kalau rupiah sudah hampir menyentuh 16.000 kalau nggak salah. Hmm. Ya kan? Ya, ya, Kemudian ya. IHSG turun, Hmm. dan lagi mungkin kita melihat perspektif ke depan ya di tahun 2025 itu memang menurut saya agak sulit ya dengan maksudnya ekonomi ini agak sulit dibaca karena sepertinya juga ya termasuk kenaikan pajak ya yang saat ini PPH sorry PPN 12% dan pajak-pajak lain yang juga naik. Nah, N sampai dengan ini pasti akan menjadi sesuatu challenging juga ya kita di financial market. Tapi menurut saya apapun itu potensi di market future ya di financial market untuk transaksi atau untuk trading itu menjanjikan cukup besar karena kita tetap bisa mengambil posisi dengan buy maupun sell gitu Pak. Jadi nggak usah takut ya. Mungkin mungkin ekonomi secara atau bisnis secara konvensional akan agak terganggu ya dengan beberapa kebijakan yang baru. Tapi menurut saya di financial market ini pasti tetap akan menciptakan peluang-peluang baru. Tergantung kita pinter-pinter milih perusahaan atau broker yang tepat ya supaya dana yang kita investasikan, yang kita transaksikan juga tetap aman. Itu Pak Ando. Oke, baik. Seperti yang sudah ditunggu oleh sahabat gadis forex, kita masuk ke chart ya. Yes, kita masuk ke gold Oke, dulu.
Ini ada chart XAUUSD untuk time frame daily. Daily, yes. Nah, itu kemarin waktu FOMC meeting ya, satu garis itu benar-benar setelah tertahan di pivot dan dia turun meskipun belum menyentuh S1 ya, supportnya ya, tapi dia kembali naik. Sebenarnya ini masih sideways ya Pak Andu kalau kita lihat. Dia belum break harga setelah all time high di 2790-an. Ya, itu kemudian kan dia mengalami penurunan hampir dan ke S1 ya. Nah, pergerakan ke depannya itu belum sempat bikin all time high baru atau nge-break supportnya ya. Jadi dia masih bergerak di range area itu. Jadi menurut saya gold masih tetap potensi naik secara garis besar ya, secara tren besar. Kalau kita lihat weekly dan monthly itu masih potensi naik. Bahkan di tahun depan ini analisa saya pribadi ya Pak Anu, saya melihat gold mungkin potensi akan bikin all time high baru, entah di bulan berapa ya, tapi menurut saya potensi membuat all time high baru bisa jadi ke area 2.800 sampai 3.000. Saya melihatnya seperti itu. Nah, cuman untuk hari ini gold itu potensi akan ke pivotnya di sekitar 2650 ya. Ngejar pivot ya Bu ya, area sini ya. Oke. Dan kalau misalnya itu break sudah pasti gold itu akan naik ke betul di situ 2720-an ya, 2720. Kalau kita lihat H1 coba Pak Anu. Nah, ini kayak bikin cup and handle tapi nggak simetris ya. Handle nggak simetris, tapi ini sudah berada di area neckline. Tapi kalau memang ini break, ya itu tadi targetnya bisa ke 2720-an. Di situ ada 100 poin dari sekarang, atau di berapa ya itu? 2720 itu DR2 ya Pak? Medium ya. Medium ya. Oke, bisa di medium. Tapi kalau kita lihat H1 memang nanti ada tahanan di sekitar 2660 sama 2700 ya, R1 dan R2-nya. Kalau referensi saya ambil posisi buy ya Pak, ambil posisi buy, take profitnya minimal di 2660. Kalau berani nahan paling tidak sampai akhir tahun ini ya, itu bisa ke 2700 ya. Oke. Jadi untuk gold kita bisa ambil buy dengan target awal di 2660 area sini Bu ya. Iya. Iya Pak. Kemudian kalau masih tembus, masih kuat naik ke area 2700. 2700-an, betul Pak Andu. Oke, baik, ini untuk XAUUSD. Sekarang kita lanjut ke crude oil ya. Yes, ke crude oil. Saya udah lama nih nggak lihat chart crude oil. Crude oil ini masih sideways ya. Sideways parah sih. Coba kita lihat daily dulu Pak Andu. Sebenarnya di antara semua pair ini paling enak itu kita transaksi di oil, karena menurut saya ini sangat jelas ya, dia kan belum break nih dari bawahnya itu di area 66 ya, jadi kalau dia ke 66 itu bisa masuk posisi buy sampai 67 ya, kemudian kalau dia kembali ke 71 70 di situ sell ya, 71 70 di sell ya, yes betul. Kecuali kalau dia break bawah ya, kalau dia break bawah 66, kalau menurut saya bisa dipertimbangkan untuk collect buy lagi, karena bagaimanapun harga oil di bawah 60 itu di bawah 70 itu murah. Termasuk harga yang murah, betul. Tapi kalau misalnya sudah ambil posisi sell di 71 dan break atas, harus di cut loss. Kemungkinan oil bisa ke area 80 sampai 80 ke atas ya. Kalau kita lihat dari tensi perang antara beberapa negara di Timur Tengah yang menurut saya juga belum adem sampai hari ini ya, meskipun ada gencatan senjata 40 hari, tapi kan kenyataannya juga masih ada yang berkonflik. Jadi masih potensi oil ini untuk naik. Ya, oke. Yes. Nah, kita masuk ke H1. Ya, coba kita H1. Kira-kira hari ini bisa ambil apa? Ini kecil ya Pak Ando, berapa jam itu? Mulai dari open market. Karena mau libur Natal. Kayaknya iya. Harusnya kalau mau libur Natal kan banyak yang bepergian ya, atau holiday dan lain sebagainya. Harusnya minyak ini jadi mahal Pak Ando. Gitu ya. Harusnya.
Iya, ini Ya, masih di sini ini satu titik yang kecil sekali. kalau ini sih sebenarnya bisa karena dia berada di tengah-tengah ya Pak Ando. Iya. Ini sebenarnya bisa buy dan sell ya. Bisa Oh, bisa buy di sini, targetnya di R1 ya kan, bisa sell juga sebenarnya. targetnya Tapi dia satu ya. Di betul. depan. Tapi kalau misalnya sell, kalau break dari itu kan ada dua garis berdekatan, pivot period Ya, sekarang dengan ya. sebelumnya. Nah, kalau break area pivot sebelumnya atas itu harus cut loss. Oke. Kalau sell Ya, ya. ya. Tapi kalau buy meskipun dia break Hmm. dari pivotnya, malah menurut saya turun ambil Kembali buy lagi lagi. Betul, di layering S1 ya. Oke, baik. gitu. Jadi untuk crude oil, sahabat gadis forex bisa mempertimbangkan untuk buy. Yes, Oke, terakhir kita masuk ke Bitcoin Bu ya. Bitcoin Ya, ya. Bitcoin. Nah, yang menarik ini Bitcoin ini. Pak Ando sudah off beberapa tahun dengan gadis forex. 1 tahun. Ya. Enggak lah ya. Berapa bulan ya Pak Ando? Kira-kira 2 bulan ya Pak Ando. Kurang lebih. Terakhir di bulan kemarin kalau nggak salah ya, saya lupa tepatnya di tanggal berapa ketika harga Bitcoin masih di area 70-an, itu saya memang memprediksi Bitcoin itu bisa sampai ke area 110 Pak Iya, Anu, iya. ya. Nah, ya di situ Betul betul. ya. Kayaknya. Ketika break itu coba kita lihat weekly dulu, Pak. Waktu itu saya metanya dari weekly. Nah, dikecilin lagi, Pak Ando, lebih kecil lagi, dikecil lagi, kurang. Nah, oke, itu kelihatan. Itu ada pola reverse head and shoulder atau cup and handle yang saya pernah memprediksi ya. Kalau harga Bitcoin itu break dari 77, Bitcoin ini targetnya bisa di 110.000 itu nggak Pak Ando. Dan memang kemarin itu cuma 108 sih, masih kurang 2.000 poin ya, tapi nggak tahu kok sudah dikoreksi. Cuman kalau lihat dari apa namanya antusiasme para investor untuk masuk ke Bitcoin ya, dan banyak juga isu-isu bahwa Bitcoin ini akan didorong naik sampai dengan 150.000, ya rasanya apa namanya ini kenaikan yang belum tuntas, jadi masih ada potensi untuk naik lagi. Menurut saya seperti itu. Tapi memang kadang kita ambil posisi buy-nya itu kan nggak boleh FOMO ya. Jangan sampai ketika dia rally malah kita ambil buy-nya di atas. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat ini tertahan di R4. Ini weekly itu tertahan di R4 ya, antara R4 dan R5. Coba kalau kita lihat daily, Pak Andu. Nah, kalau Delhi setelah kenaikan kemarin ini kan sedang membentuk konsolidasi ya. Dia tertahan setelah R1, betul. Dia koreksi turun dan menurut saya turning point itu nah betul berada di situ. Area sekitar 93 sampai dengan R3 period sebelumnya itu berapa? 90. 91. Ya, 90. Ya. Jadi turning point-nya di situ. Kalau dia bisa turun di area 9391, di situ buy menurut saya. Ya, buy harapannya Bitcoin akan ke 110 US atau ke R2 lah paling enggak. Kalau break R1 120 ya, R2. 100 berapa, Pak? R1 di 108, Ya, R2 di 120. 120. Ya. Jadi untuk invest long term ya, Pak. Kalau dia turun ke area 93 sampai 90 lah ya. Di situ bisa buy, nanti take profitnya yang pertama di R1 di area 108 lagi ya. Kemudian mungkin bisa ditahan sampai dengan R2 atau di 120 itu tadi. Itu sih Pak, untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin lebih aman memang kita ambil posisinya apa ya, karena biasanya Bitcoin itu kalau sudah rally ya kan, meskipun koreksinya juga cukup dalam biasanya, cuman tapi koreksinya Bitcoin itu biasanya nggak berkepanjangan. Sekali koreksi turun biasanya dia balik, itu sih. Tapi kalau menurut saya kenaikannya itu belum tuntas, jadi masih potensi untuk naik lagi, jadi masih bisa ambil posisi buy. Oke. Baik, jadi itu mungkin berlaku sampai akhir tahun ini Bu ya? Iya. Oke, baik deh. Semoga itu bermanfaat buat sahabat Gadis Forex ya. Cukup mungkin, Sandi? Cukup Pak Ando.
Oke, thank you Bu Sandi. Terima kasih sahabat Guys Forex yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next episode ya. Terima kasih ya. See you. Dadah.